Halo rakyat Budayanti yang hobinya mengaji, sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Leng Huai, begitu juga dengan para prajurit surgawi. Baik Leng Huai dan pemimpin prajurit surgawi pada saat ini tidak berani mengambil tindakan karena mereka benar-benar telah dirugikan. Mereka pada saat ini menahan rasa sakit. Mereka pada saat ini menahan rasa sakit yang ditimbulkan oleh api keabadian dari Xiao Yan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat para prajurit surgawi juga tidak berani bertindak untuk menyerang Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan juga mengetahui hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya berpikir bahwa pada saat ini Xiao Yan akan bisa memanfaatkan para prajurit surgawi. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada mereka apakah mereka ingin api yang berada di dalam tubuh mereka dihilangkan. Mendengar hal tersebut orang-orang dari prajurit surgawi pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Tentu saja mereka menginginkan hal ini tetapi mereka menyadari pasti ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Leng Huai masih belum menyerah dan terus provokasi para prajurit surgawi. Leng Huai berkata sekarang yang terbaik jika mereka ingin menghilangkan bintik api mereka hanya perlu berhadapan dengan Xiao Feng dan dengan begitu api tersebut benar-benar akan bisa dihilangkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata apakah Yang Mulia Leng Huai pada saat ini berpikir api tersebut akan bisa dipadamkan? Jika Yang Mulia berpikir demikian Xiao Feng khawatir semua itu hanya bisa dilakukan oleh Xiao Feng. Leng Huai pun menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya mulai berteriak ke arah Xiao Yan. Leng Huai berkata jika memang begitu permasalahannya maka Xiao Feng pada saat ini harus membuktikannya. Menanggapi perkataan Leng Huai ini Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera melambaikan tangannya ke arah Leng Huai. Dalam sekejap mata bintik api keabadian yang berada di tubuh Leng Huai pada saat ini segera menghilang. Leng Huai juga tidak lagi merasakan perasaan tidak nyaman di dalam tubuhnya. Semua orang yang melihat hal ini juga pada saat ini benar-benar tercengang karena api ini benar-benar bisa dikendalikan oleh Xiao Yan. Mata mereka pada saat ini berbinar dan mereka dipenuhi harapan untuk segera bisa menghilangkan bintik api. Sementara itu Leng Huai pada saat ini hanya bisa terdiam merasakan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Leng Huai pun menggertakkan gigi dan hanya bisa menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh ke orang-orang anggota dari prajurit surgawi. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera bertanya apakah mereka ingin menghilangkan bintik-bintik api. Jika mereka memang ingin menghilangkan hal tersebut maka mereka pada saat ini harus melakukan sesuatu. Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok pemimpin dari prajurit surgawi segera bertanya apa yang harus mereka lakukan. Xiao Yan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan melirik ke arah Leng Huai. Melihat lirikan Xiao Yan ini pemimpin prajurit surgawi pun seketika memahami maksud Xiao Yan. Leng Huai juga pada saat ini tentu saja bisa menyadari maksud Xiao Yan. Leng Huai pun berteriak dengan marah kepada pemimpin prajurit surgawi yang bernama Qiusan. Leng Huai berkata apakah Qiusan pada saat ini benar-benar akan tunduk pada Yang Mulia Xiao Feng? Bukankah mereka diperintahkan oleh wakil pemimpin Jin Wuye untuk bisa menghabisi Xiao Feng? Jika begitu permasalahannya bukankah pada saat ini mereka dapat dikatakan sebagai seorang pembelot? Mendengar hal tersebut pada saat ini Qiusan menggertakkan giginya. Qiusan lanjut berkata bahwa semua ini bukan terserah kepada Leng Huai. Qiusan adalah pemimpin dari para prajurit surgawi dan Qiusan bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Oleh karena itu pada saat ini selama mereka masih bisa bertahan hidup maka mereka akan melakukan segala cara. Selain itu yang terbaik pada saat ini adalah Yang Mulia Leng Huai mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan mereka. Melihat kedua pihak yang pada saat ini gontok-gontokan kembali Xiao Yan pada saat ini benar-benar tersenyum senang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Leng Huai benar-benar menggertakkan giginya. Leng Huai sadar bahwa kekuatan orang-orang ini lebih kuat daripada Leng Huai.
Oleh karena itu tidak akan ada kesempatan bagi Leng Huai untuk menang ketika berhadapan dengan mereka. Satu-satunya cara bagi Leng Huai adalah bagaimana dirinya bisa keluar dari tempat ini. Leng Huai pada akhirnya segera mengeluarkan origin dewa yang kuat dari tubuhnya. Leng Huai pun tanpa banyak basa-basi segera melesat menuju kehampaan, tetapi pada saat yang bersamaan para prajurit surgawi pada saat ini benar-benar dengan kecepatan yang sangat cepat segera memblokir jalur pelarian Leng Huai. Mereka juga tanpa banyak basa-basi segera menyerang ke arah Leng Huai, mengakibatkan Leng Huai pada saat ini memiliki ekspresi pucat. Leng Huai mau tidak mau segera menahan serangan dari orang-orang ini. Qiyu San juga pada saat ini mengambil tindakan dan dirinya benar-benar tidak ingin terlibat dalam waktu yang lama bersama dengan Leng Huai. Pada akhirnya hanya dalam beberapa gerakan Leng Huai pada saat ini berhasil dipukul mundur. Leng Huai memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini orang-orang dari prajurit surgawi masih terus menyerang Leng Huai. Leng Huai hanya bisa menggertakkan giginya dan pada saat ini terus-menerus menahan serangan tersebut. Leng Huai hanya bisa pasrah menghadapi tekanan dari para prajurit surgawi yang lebih kuat daripada Leng Huai. Namun di tengah-tengah benturan ini pada akhirnya Xiao Yan memerintahkan Qiyu San untuk berhenti. Qiyu San pun seketika menoleh ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini berubah pikiran. Sekarang Xiao Feng tidak ingin membantai Leng Huai karena dirinya akan menyelesaikan semuanya sendiri di masa depan. Qiyu San pun seketika terkejut sebelum akhirnya segera bertanya, lalu jika begitu permasalahannya bagaimana titik api di dalam tubuh mereka? Xiao Yan pun masih tersenyum dan berkata bahwa Xiao Feng akan membantu mereka menghilangkannya, tetapi untuk melakukan hal tersebut mereka harus memberikan beberapa manfaat kepada Xiao Feng. Mereka harus menyerahkan sesuatu yang berharga yang mereka miliki sebagai tebusan untuk hal ini. Mendengar hal tersebut Qiyu San pun menggertakkan gigi dan bertanya apa yang pada saat ini diinginkan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka bisa memberi keterampilan bertarung pamungkas yang mereka miliki. Qiyu San pun seketika menggertakkan giginya dan pada saat ini sedikit merenung setelah mendengar apa yang diminta oleh Xiao Feng. Namun Qiyu San pada saat ini berpikir mereka tidak memiliki pilihan lain. Hanya inilah yang bisa mereka lakukan agar mereka masih bisa bertahan hidup dan keluar dari tempat ini. Pada akhirnya Qiyu San pun segera memerintahkan semua prajuritnya untuk mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat masing-masing. Banyak gulungan pada saat ini segera keluar dan Qiyu San segera melemparkannya ke arah Xiao Feng. Xiao Yan pun merasa senang dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa keterampilan ini benar-benar cukup bagus. Namun meskipun begitu sepertinya semua ini masih kurang dan mereka semua pada saat ini harus menyerahkan semua sumber energi berkilau yang mereka miliki. Qiyu San pada saat ini kembali terdiam sejenak mendengar apa yang diminta oleh Xiao Yan. Mereka pada saat sebelumnya memang telah mendapat sumber origin Qi berkilau yang cukup banyak. Benda ini benar-benar sangat berharga bagi mereka untuk pelatihan. Namun mereka pada saat ini harus menyerahkannya kepada Xiao Yan dan mereka hanya bisa pasrah sambil menggertakkan gigi. Akhirnya Qiyu San pun mau tidak mau segera memerintahkan semua orang untuk menyerahkan sumber energi berkilau milik mereka kepada Xiao Feng. Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan pada saat ini menerima keterampilan bertarung serta sumber energi yang berkilau. Pada saat yang bersamaan titik api di tubuh Qiyu San juga pada saat ini segera menghilang dengan cepat. Para prajurit surgawi pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini tidak lagi merasakan rasa tidak nyaman di dalam tubuh masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melemparkan sumber origin Qi berkilau ini serta keterampilan bertarung kepada Bai Ling dan Ji Ye. Bai Ling dan Ji Ye seketika terkejut tetapi pada akhirnya mereka segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk dan tidak lama kemudian terdengar suara aneh di langit disertai dengan aliran dan fluktuasi sumber energi di sekitarnya. Semua orang juga pada saat ini segera menatap ke arah langit dan melihat lubang hitam yang muncul di atas langit. Tampaknya pada saat ini sudah waktunya keajaiban mengusir mereka. Pada saat ini di hutan api hanya ada orang-orang dari aliansi Dosian yang masih tersisa di dalamnya.
Sementara itu orang-orang dari klan Dewa Api kuno begitu juga dengan kelompok lainnya telah pergi. Mereka benar-benar meninggalkan hutan api ketika aliansi Dosian sedang mengalami konflik saudara. Sementara itu di sisi lain Leng Huai pada saat ini masih menatap tajam dengan sinis ke arah Xiao Yan. Leng Huai pada saat ini lanjut bertanya apakah Xiao Feng yakin tidak ingin menghabisi Leng Huai. Xiao Feng telah menyelamatkan hidupnya kali ini tetapi lain kali dirinya akan memotong Xiao Feng menjadi beberapa bagian. Xiao Yan pun dengan nada meledek segera berkata bahwa Xiao Yang bisa menghabisi Leng Huai kali ini. Dengan begitu maka Xiao Feng akan bisa melakukan hal yang sama di masa depan. Selain itu sebaiknya pada saat ini Leng Huai berhenti berbicara omong kosong dan bersiap untuk pergi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah kerumunan. Xiao Yan pada saat ini terlalu malas untuk menanggapi Leng Huai dan Xiao Yan segera mulai memberikan perintah. Tim yang terdiri dari beberapa ribu orang pada saat ini berkumpul bersama. Mereka pada saat ini memfokuskan mata kepada Xiao Yan dan tidak lagi memandang Xiao Yan dengan remeh. Semua orang pada saat ini benar-benar memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh kekaguman. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada semua orang agar mereka membersihkan tempat ini. Mereka harus membawa semua tubuh saudara yang terluka dan mati. Segala sesuatu yang milik aliansi Dosian pada saat ini benar-benar harus dibawa kembali ke aliansi Dosian. Mendengar Xiao Yan yang pada saat ini mengeluarkan instruksi, Leng Huai berpikir para prajuritnya tidak akan mengikuti instruksi Xiao Yan. Namun pada akhirnya Leng Huai hanya bisa ternganga-nganga karena pada saat ini para prajurit berteriak serentak menyetujui arahan Xiao Yan. Leng Huai benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan akan memiliki prestasi di hati para prajurit aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara ke kerumunan. Xiao Yan berkata bahwa dirinya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan sekarang. Yang Mulia Bailing akan menjadi kapten mereka semua dan semua orang harus mengikuti pengaturannya. Para prajurit ini seketika kembali berteriak serempak dan menganggukkan kepala masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Bailing yang terlihat sedikit tercengang. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menyelesaikan urusannya membantu gurunya yakni Dewa Guntur. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Bailing dan Ji Ye bahwa selanjutnya semuanya akan diserahkan kepada mereka. Mereka bisa menunggu di luar keajaiban karena Xiao Yan akan segera menyusul. Setelah mengatakan hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya tanpa penundaan lagi segera mulai bergegas bergerak. Xiao Yan berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam hutan api dan langsung menuju ke ladang ranjau. Sementara itu Bailing pada saat ini hanya bisa melotot melihat Xiao Yan yang menghilang. Bailing pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan terhadap karakter Xiao Feng. Keajaiban besar ini seolah-olah telah menjadi rumah Xiao Feng karena dirinya bisa datang dan pergi bebas tanpa rasa takut. Bailing pun hanya bisa tersenyum pahit dan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya memimpin para prajurit. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini sudah berada di ladang ranjau. Melihat Xiao Yan yang kembali pada saat ini Lei Li tertegun sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Lei Li berkata sepertinya Xiao Yan pada saat ini telah berhasil. Xiao Yan pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan memang telah mendapatkan api abadi. Tetapi Xiao Yan tidak tahu apakah itu dapat bekerja pada energi iblis di dalam tubuh dari gurunya. Setelah selesai berbicara pikiran Xiao Yan pun tergerak dan jantung api putih begitu juga dengan jantung api keabadian segera muncul di tubuh Xiao Yan. Keduanya pada saat ini membentuk dua sosok dan segera melayang di hadapan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain dua jantung api ini tentu saja mengerti apa yang baru saja diperbincangkan oleh Xiao Yan. Jantung api putih Bai Yan pada saat ini langsung berkata bahwa kekuatannya tidak bisa mengusir energi iblis. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan hanya bisa menatap ke arah jantung api keabadian. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini memandangnya dengan penuh harap pada akhirnya Black Phoenix pun segera membuka mulutnya. Sosoknya berkata bahwa jiwa dari orang ini terdiri dari energi iblis.
setidaknya setengah jiwanya benar-benar telah dikuasai oleh energi iblis. Jika mereka ingin menghilangkan energi iblis ini sepenuhnya, hal tersebut benar-benar akan sangat berbahaya. Jika mereka memaksakan proses ini, peluang hidupnya benar-benar akan sangat kecil. Mendengar hal tersebut, baik Xiao Yan dan Lei Li pada saat ini menggelengkan kepala masing-masing sambil merenung. Setelah beberapa saat, Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Lei Li. Xiao Yan bertanya apakah menurut guru energi iblis ini akan bisa dihilangkan ketika gurunya mencapai kesempurnaan tubuh guntur dewa kuno. Lei Li pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa jika dirinya bisa menerobos tubuh guntur dewa kuno, dirinya akan bisa melawan energi iblis di tubuhnya. Tetapi apakah dirinya bisa mengalahkannya atau tidak, semua itu masih tergantung pada dirinya sendiri. Xiao Yan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Li. Xiao Yan pun lanjut berkata, tetapi pada saat ini waktu mereka benar-benar hampir habis. Tidak mudah untuk mencapai kekuatan tubuh guntur dewa kuno hanya dalam waktu sekitar 200 tahun. Baik Xiao Yan dan Lei Li pada saat ini sama-sama kembali merenung memikirkan solusi. Tidak lama setelah itu, Xiao Yan memandang ke arah Black Phoenix dan mulai bertanya apakah senior bisa melakukan sesuatu terhadap energi iblis seperti ini. Black Phoenix pun segera menjawab bahwa tidak ada metode yang bagus yang dirinya miliki. Hanya saja pada saat ini karena umur dari bocah tersebut baru mencapai beberapa ratus tahun, jika api keabadian ditanam di tubuhnya, umurnya akan bisa diperpanjang hingga 1000 tahun lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Black Phoenix, mata Xiao Yan dan Lei Li pada saat ini tiba-tiba berbinar. Menambahkan 1000 tahun pada umurnya adalah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai penyelamat hidup. Dengan waktu tambahan ini, maka guru Xiao Yan benar-benar akan bisa memiliki peluang untuk meningkatkan kekuatan tubuh guntur dewa kuno. Dengan begitu, maka peluang untuk menyingkirkan sumber energi iblis ini benar-benar akan kembali terbuka. Namun di tengah-tengah kebahagiaan ini, Black Phoenix pada saat ini segera menjelaskan resikonya kepada Xiao Yan. Black Phoenix berkata, tetapi menanam api abadi akan menghabiskan api abadi, kekuatannya juga akan berkurang hingga setengahnya, diperlukan setidaknya waktu 500 tahun untuk bisa memulihkan api abadi ini. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Feng pada saat ini, dirinya sepertinya hanya akan bisa menggunakan kurang dari 10 kekuatan api abadi. Dengan begitu, jika menanamkan api abadi ini ke tubuh bocah tersebut, maka Xiao Yan tidak memiliki dampak terlalu besar terhadap api abadi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit. Namun Xiao Yan berpikir selama Xiao Yan bisa memperpanjang hidup dari gurunya, itu bukanlah sebuah permasalahan. Bahkan jika itu akan merenggut nyawa Xiao Yan bersedia karena Xiao Yan sudah menganggap semua gurunya seolah-olah sebagai ayahnya. Ini adalah rasa hormat dari seorang murid dan rasa baktinya kepada seorang guru. Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas dan menangkupkan tangannya mengucapkan terima kasih kepada Black Phoenix. Sementara itu, Black Phoenix pada saat ini menganggukkan kepalanya melihat persetujuan dari Xiao Yan. Tanpa banyak basa-basi, pada saat ini Black Phoenix segera melesatkan api hitam ke alis dari Lamire. Dalam waktu sekejap sosoknya pada saat ini terjatuh pingsan dan Lei Li segera menangkapnya. Di sisi lain, Black Phoenix pada saat ini perlahan menjelaskan kepada semua orang. Black Phoenix berkata meskipun tubuhnya sangat kuat, tetapi jika abadi ini ingin ditanam di tubuhnya, dirinya pasti akan pingsan setidaknya untuk waktu 10 tahun. Namun setelah semuanya berjalan dengan baik dan sukses, pikiran dan tubuhnya akan perlahan-lahan kembali pulih. Lei Li pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih. Sementara itu, Black Phoenix dan jantung api putih pada saat ini tidak banyak bacot lagi, segera kembali masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini segera berkata agar guru tidak perlu khawatir. Dalam waktu 1000 tahun dengan bakat yang dimiliki oleh gurunya, dirinya benar-benar akan berhasil dengan sempurna. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Li pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Lei Li lanjut berkata bahwa sepertinya bocah ini benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Dirinya telah dapat menemukan murid yang baik dan dirinya ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan.
namun pada saat ini keajaiban akan segera tertutup dan jika Xiao Yan tidak pergi dirinya khawatir Xiao Yan harus tinggal di sini selama 1000 tahun sebelum ada kesempatan untuk bisa keluar. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini berniat untuk berpamitan. Namun begitu hendak pergi Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Lei Li sambil tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata kepada Lei Li bahwa pohon-pohon baja ini terlihat bagus. Xiao Yan ingin tahu apakah itu bisa digunakan di luar dan apakah bisa membawanya. Lei Li pun tertegun sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Lei Li pun mengangkat alisnya sebelum akhirnya perlahan segera mulai berbicara. Lei Li berkata bahwa pohon guntur baja ini ditanam dengan memadatkan kekuatan guntur satu persatu, nilai dan kekuatannya tidak dapat diukur. Xiao Yan juga seharusnya tahu kekuatan mereka dan tidak akan mudah untuk mengambilnya, tetapi jika Xiao Yan pada saat ini memang ingin membawanya maka dirinya akan menyetujui hal tersebut. Xiao Yan bisa mengambil sebanyak yang Xiao Yan bisa tetapi jangan salahkan Lei Li jika Xiao Yan tidak bisa keluar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum, tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan segera melesat menuju ke arah pohon guntur baja. Xiao Yan segera mengeluarkan seutas benang emas tipis untuk menebang pohon. Dalam waktu singkat pohon pada saat ini benar-benar berhasil ditebang oleh Xiao Yan dan Lei Li pada saat ini seketika melotot. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa menggunakan metode seperti itu. Lei Li telah menanam pohon-pohon ini untuk waktu puluhan hingga ratusan ribu tahun hingga mereka tumbuh. Kekuatan dari pohon-pohon ini juga sangat luar biasa, tetapi pada akhirnya mereka dapat dengan mudah ditebas oleh Xiao Yan. Pada akhirnya dalam waktu singkat Xiao Yan pada saat ini berhasil mengumpulkan 50 pohon. Xiao Yan tidak mengambil semua pohon yang ada dan Xiao Yan hanya mengambil pohon tertinggi dengan kekuatan terkuat. Xiao Yan pun segera menyimpan pohon ini ke dalam cincin penyimpanan sambil tersenyum. Xiao Yan kembali menangkupkan tangannya kepada Lei Li dan segera mengucapkan terima kasih. Lei Li hanya bisa menganggukkan kepalanya melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi sosok Xiao Yan segera melesat menjadi bayangan dan pergi menuju ke arah langit. Sementara itu di sisi lain setelah keajaiban banyak kekuatan telah pergi satu demi satu, namun pada saat ini ada orang-orang dari wilayah laut yang dipimpin oleh Raja Sisik Naga dan Zudi. Raja Sisik Naga pada saat ini tampak penasaran dan ingin bertemu dengan sosok misterius sebelumnya, namun setelah menunggu lama dan banyak orang pergi pada saat ini tidak ada lagi orang yang bergegas keluar. Raja Sisik Naga pun bergumam mungkinkah itu adalah sebuah ilusi. Zudi yang berada di samping segera berkata bahwa itu bukanlah ilusi dan orang tersebut memang sangat kuat. Raja Sisik Naga pun menghela nafas dan berkata bahwa penampilan sosok tersebut sangat aneh, tetapi dirinya merasakan adanya perasaan yang sangat familiar dan sosok tersebut sangat mirip dengan bocah penipu itu. Zudi pun seketika bingung mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Raja Sisik Naga. Zudi pada akhirnya bertanya siapakah bocah penipu yang dimaksud oleh Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga pun melirik ke arah Zudi dan berkata bahwa penipu sialan itu adalah orang yang menipu Zudi dengan setetes darah miliknya. Zudi pun seketika sangat terkejut dan bayangan Xiao Yan pada saat ini muncul di benaknya. Zudi tanpa sadar bergumam mungkinkah yang dimaksud oleh Raja Sisik Naga orang yang misterius yang sebelumnya muncul di dalam keajaiban adalah Tuan Xiao Yan. Namun hal tersebut tidak mungkin karena Zudi telah memperhatikan dengan cermat penampilan orang tersebut. Dirinya sama sekali tidak mirip dengan Tuan Xiao Yan dan itu benar-benar tidak masuk akal. Raja Sisik Naga pada saat ini tidak ingin kalah menghadapi argumen dari Zudi. Raja Sisik Naga sangat mengenal Xiao Yan dan sosoknya kembali mulai berbicara kepada Zudi. Raja Sisik Naga bertanya menurut Zudi mengapa Raja Sisik Naga menyebutnya dengan bocah penipu. Ini adalah trik dasar dan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh bocah tersebut. Zudi pun hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Raja Sisik Naga. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini saling berbincang-bincang,
sesosok pada akhirnya segera muncul dari pintu keluar keajaiban dan Raja Sisik Naga menyipitkan matanya. Ketika Raja Sisik Naga memperhatikan sosok tersebut, dirinya pada saat ini benar-benar mengenali sosok itu. Orang yang dicari oleh Raja Sisik Naga pada saat ini muncul dan Raja Sisik Naga segera berkata bahwa itu orangnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Raja Sisik Naga pun hendak bergerak bergegas mendekat. Namun Zudi pada saat ini segera menghentikan Raja Sisik Naga karena mereka pada saat ini bergegas menuju ke aliansi Dosian. Zudi pun segera berkata bahwa sosok tersebut pergi ke kerumunan orang-orang dari aliansi Dosian. Raja Sisik Naga tidak peduli dan pada saat ini segera mengibaskan Zudi dan hendak bergegas. Raja Sisik Naga berkata tidak peduli dari mana asalnya, dirinya pada saat ini harus pergi dan menanyakannya dengan jelas. Setelah selesai berbicara, Raja Sisik Naga pun bergegas, tetapi pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini bergema di kepalanya dan Raja Sisik Naga memandang ke arah sosok di hadapannya yang sedang mengawasinya. Xiao Yan pada saat ini menggunakan kekuatan spiritual untuk mengirimkan transmisi pesan kepada Raja Sisik Naga. Xiao Yan menjelaskan bahwa situasinya saat ini belum aman. Raja Sisik Naga hanya perlu berdiam diri di wilayah laut untuk sementara waktu. Mendengar suara Xiao Yan yang ditransmisikan ini, Raja Sisik Naga menjadi semakin bersemangat. Namun dirinya tidak menunjukkan ekspresinya dan pada saat ini segera berkata bahwa semuanya seperti yang diharapkan, ini benar-benar bocah penipu dan dirinya benar-benar masih hidup. Raja Sisik Naga pada saat ini ingin tahu di manakah anggota tim Fearless yang lain dan apakah mereka baik-baik saja. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan menjelaskan bahwa saat ini satu-satunya yang Xiao Yan tahu adalah Ding Yue. Sementara itu kondisi dari anggota tim Fearless yang lain pada saat ini masih belum diketahui. Raja Sisik Naga pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini kembali mulai berkata kepada Xiao Yan. Raja Sisik Naga menjelaskan bahwa aliansi Dosian telah membawa mereka sejauh ini. Setelah bencana bintang Hong Meng, Xiao Yan benar-benar tidak boleh meremehkan mereka. Selain itu karena Xiao Yan pada saat ini sendirian di aliansi Dosian, maka Xiao Yan harus memperhatikan keselamatannya. Xiao Yan harus bisa sebaik mungkin menutupi identitasnya agar tidak diketahui. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan tidak akan diketahui jika Raja Sisik Naga tidak datang ke sini. Oleh karena itu sebaiknya Raja Sisik Naga berpura-pura menjadi orang asing. Jika waktunya tepat, Xiao Yan akan datang mencari Raja Sisik Naga di masa depan. Raja Sisik Naga pun tersenyum sebelum akhirnya berkata Xiao Yan harus bersemangat dan Xiao Yan jangan khawatir. Raja Sisik Naga juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari berita tentang semua partner mereka. Xiao Yan pun mengangguk hingga pada akhirnya mereka berdua pada saat ini mengakhiri percakapan. Raja Sisik Naga pun merasa sangat lega setelah berhasil mengkonfirmasi hal tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali menoleh menuju ke arah orang-orang dari aliansi Dosian. Setelah kembalinya orang-orang dari aliansi Dosian, Xiao Yan adalah orang terakhir yang keluar. Hal ini membuat Song Aolei sangat khawatir dan begitu Xiao Yan muncul, Song Aolei segera bertanya tentang kondisi Xiao Yan. Song Aolei lanjut bertanya apakah misi kali ini berjalan dengan baik. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan menghela nafas lalu berkata bahwa misi ini berjalan dengan baik. Tetapi meskipun begitu, wakil pemimpin aliansi Jin Wuye benar-benar telah mengirimkan orang untuk menjaga Xiao Feng. Dirinya benar-benar telah mengirim beberapa orang untuk menemani Xiao Feng setiap saat. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Feng, mata Song Aolei pada saat ini menjadi gelap. Secara alami dirinya menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiao Feng. Song Aolei pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah yang dikatakan oleh Xiao Feng itu memang benar. Apakah Xiao Feng telah mengambil tindakan kepada orang-orang ini? Xiao Yan pun menghela nafas dan mulai kembali berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Xiao Yan berkata bahwa mereka hanyalah beberapa orang yang tidak dikenal dan Xiao Feng tidak perlu mengambil tindakan. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang memiliki nada sarkastik pada saat ini, Leng Huai dan Qi Yusan hanya bisa menundukkan kepala masing-masing. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak berani bergerak sedikit pun.
Sementara itu Song Aolei pada saat ini segera maju dan berbisik kepada Xiao Yan. Song Aolei berkata bahwa Xiao Feng benar-benar harus lebih berhati-hati di masa depan ketika pergi keluar. Xiao Feng adalah pewaris dari Yang Mulia dan akan ada banyak orang yang menambahkan warisan tersebut. Xiao Yan benar-benar tidak boleh bertindak gegabah jika Xiao Yan memutuskan untuk keluar. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sementara Song Aolei pada saat ini segera berteriak kepada semua orang. Song Aolei berkata bahwa perjalanan keajaiban telah berakhir, mari mereka bersiap-siap untuk segera pergi kembali ke aliansi Dosian. Semua orang pun mengangguk dan berteriak secara serempak sebelum akhirnya mulai memasuki Bahtera. Xiao Yan juga pada saat ini hendak memasuki Bahtera tetapi saat yang bersamaan tubuh Xiao Yan pada saat ini terguncang dan ketika Xiao Yan membalikkan telapak tangannya sebuah simbol seger muncul. Ini adalah simbol dari kuil kuno yang diberikan oleh 3 dewa kepada Xiao Yan. Sebuah pesan sederhana pada saat ini segera datang dari token tersebut. Informasi sederhana pada saat ini segera menjelaskan bahwa Long Yi dalam permasalahan di pemakaman iblis. Selain itu para dewa juga pada saat ini terkubur di dalam kekacauan. Xiao Yan seketika benar-benar terkejut mendapatkan pesan yang baru saja Xiao Yan baca. Jika pesan tersebut mengatakan Long Yi dalam masalah maka berarti Long Yi pada saat ini masih hidup. Hanya saja pada saat ini Long Yi dalam kondisi berbahaya dan Xiao Yan benar-benar harus menyelamatkannya. Selain itu tempat di mana Long Yi mendapatkan bahaya juga dikenali oleh Xiao Yan. Ini adalah tempat Xiao Yan menjalankan misi yang mulia sebelumnya dan Xiao Yan pada saat ini mengertakkan gigi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang terkejut pada saat ini Song Aolei pun menatap ke arah Xiao Yan yang terdiam. Song Aolei pada akhirnya bertanya apa yang dilakukan oleh Xiao Feng dengan berdiri diam seperti itu. Sebaiknya mereka segera naik ke Bahtera dan bersiap untuk kembali ke Alian Dosian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera kembali tersadar dan Xiao Yan segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk mengirim pesan kepada Song Aolei. Xiao Yan pada saat ini ingin keluar untuk membantu Long Yi. Xiao Yan juga perlu kepergiannya ini dirahasiakan dan Xiao Yan hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual. Xiao Yan pada akhirnya segera menjelaskan situasinya bahwa Xiao Yan memiliki beberapa permasalahan yang harus diselesaikan sendirian. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa kembali ke aliansi Dosian untuk saat ini dan Xiao Yan akan menyusul. Song Aolei pun sedikit mengerutkan kening dengan tatapan khawatir. Dirinya lanjut bertanya apa yang akan dilakukan oleh Xiao Feng. Xiao Yan pun menjawab dengan sederhana bahwa Xiao Yan pada saat ini harus menyelamatkan seseorang. Song Aolei pun kembali mengerutkan kening dan bertanya apakah orang tersebut benar-benar harus diselamatkan. Dirinya khawatir Xiao Yan akan dalam kondisi yang berbahaya jika Xiao Yan memutuskan untuk pergi sendirian. Xiao Yan pun dengan tegas segera lanjut menjelaskan bahwa Xiao Yan harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Bahkan jika Xiao Yan harus mengorbankan nyawanya Xiao Yan pada saat ini harus bergegas. Song Aolei pun pada saat ini tidak bisa berkutik melihat ketegasan yang dipancarkan oleh Xiao Yan. Song Aolei pun menghela nafas dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya bisakah Xiao Yan memberitahunya di manakah lokasinya? Jika Xiao Yan membutuhkan tenaga maka Xiao Yan bisa membawa 1000 orang. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Xiao Yan bisa pergi sendirian kali ini dan dirinya berharap kepergiannya bisa dirahasiakan. Song Aolei pun menatap ke arah mata Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan ketegasan dan tekad. Song Aolei menyadari bahwa bujukannya tidak akan berguna bagi Xiao Feng. Pada akhirnya Song Aolei hanya bisa mengangguk dan berkata sebaiknya mereka pergi ke Bahtera terlebih dahulu. Xiao Yan harus pergi bersama dengan mereka terlebih dahulu dan menemukan waktu kosong untuk Xiao Yan pergi. Kepergian Xiao Yan ini tidak boleh diketahui dan Song Aolei akan membuat pengaturan terlebih dahulu. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Song Aolei. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit hangat di dalam hatinya terhadap wakil pemimpin Song Aolei. Xiao Yan pada akhirnya mengikuti apa yang baru saja diinginkan oleh Song Aolei dan Xiao Yan segera bergegas menuju ke Bahtera.
Pada akhirnya Bahtera dari aliansi Dosian segera meninggalkan keajaiban dan melesat pergi ke warung Bude Yanti untuk membeli ciki.